Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Peranan Penting Teknologi dan Komunikasi dalam Bidang Bisnis. Dewasa ini telah terjadi ledakan informasi amat diperlukan bagi kegiatan operasi manajemen. Jumlah informasi yang banyak sekali mengakibatkan sebagian informasi dilakukan manusia dan sebagian lagi dilakukan oleh mesin atau robot. Akibatnya muncullah gagasan untuk mengatasi persoalan. Sebaiknya manusia dan mesin membentuk sebuah sistem gabungan dengan hasil yang diperoleh oleh dialog dan interaksi antara mesin, komputer, dan manusia pengolahnya. Teknologi informasi merupakan satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Bahkan kita dapat menyebutkannya sebagai faktor pokok bagi perkembangan dunia bisnis saat ini. Di mana-mana sudah menggunakan TI dalam memproses kegiatan bisnis. Hal itu jelas saja karena teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pebisnis untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Alasan perusahaan menerapkan teknologi informasi dalam perusahaannya adalah agar semakin dekat dengan konsumen karena kemampuan teknologi informasi untuk mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin mendekatkan produk perusahaan kepada konsumen. Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang. Kita bisa membayangkan perusahaan yang tidak menerapkan teknologi informasi hanya akan menunggu hari di mana perusahaan tersebut bangkrut. Berbisnis dengan menerapkan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Berbisnis lewat internet akan mempermudah mempromosikan produk, mencari konsumen pelanggan. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis yaitu kompleksitas bisnis yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh ekonomi internasional, kompetisi bisnis global, perkembangan dan pertumbuhan TI, pendayagunaan waktu, pertimbangan sosial, dan kapasitas teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, kapasitas interaksi dalam jaringan komputer, kapasitas kecepatan akses data. Mengatasi dampak negatif dan teknologi informasi dan komunikasi pada bisnis. Pendekatan teknologi yaitu upaya melindungi pelajar dari konten dan akses situs negatif melalui sistem penyaringan konten negatif yaitu Trust Positif DNS Nawala dan sistem Witelis Nusantara yang menyediakan rekomendasi situs-situs positif. Pendekatan hukum di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 sampai dengan pasal 29 menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang untuk disebarkan karena berisi informasi kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pemerasaan, berita bohong dan sara dan ancaman kekerasan serta undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang hak cipta. Terakhir, pendekatan sosial kultura yaitu dengan melalui pelatihan agen perubahan informatika, internet cakap dan relawan TIK, pembuatan video animasi digital hero Indonesia, serta melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi seperti INA, AICTA, Duta Internet, CAKAP, Kartini Next Generations. Penggunaan sistem informasi manajemen.
Seseorang yang memiliki tugas mengambil keputusan tidaklah cukup kalau hanya menerima data mentah atau ikhtisar. Mereka memerlukan cara pengolahan data, penyajian data sedemikian rupa agar keputusan dapat diambil. Dengan kata lain, seseorang mengambil keputusan manajer memerlukan cara pengolahan data dalam bentuk model pengambil keputusan. Semua ini akan terpadu dalam penggunaan SIM. Beberapa SIM dan penggunaannya adalah petugas administrasi untuk mengeriakan transaksi, mengolah data, menjawab pertanyaan. Manajer tingkat bawah untuk mendapat data operasi, membantu perencanaan, penyusunan jadwal, mengetahui situasi yang tak terkendali, dan mengambil keputusan. Staf ahli untuk mendapatkan informasi bagi analisisnya, membantu menganalisis perencanaan dan pelaporan manajemen. Untuk laporan tetap permintaan informasi khusus, laporan khusus mengenai persoalan dan peluang, menganalis pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan, terutama jasa layanan pembayaran melalui bank. Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut terus berkembang, mengikuti pola kebutuhan nasabah bank. Transaksi perbankan berbasis elektronik, termasuk internet dan menggunakan handphone, merupakan bentuk perkembangan penyedia jasa layanan bank yang memberikan peluang usaha baru bagi bank yang berakibat pada perubahan strategi usaha perbankan dari yang berbasis manusia atau tradisional menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan praktis bagi bank. Pada perusahaan jasa seperti perbankan, komputer digunakan untuk menghitung bunga secara otomatis, transaksi online, ATM, dan sebagainya. Komputer juga banyak digunakan untuk proses akuntansi, melakukan analisis keuangan, neraca, laba rugi, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa software yang secara khusus disediakan untuk operasi akuntansi. Di bidang perhotelan, komputer digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis kamar yang telah terisi dan masih kosong. Bahkan saat ini, pada penjualan pertokoan kecil, usaha kecil dan menengah atau UKM, apotik, dan bermacam-macam usaha kecil lainnya juga telah banyak menggunakan komputer.